Dia jawab, lek kula namung 100 bah, ngono kadang-kadang dinyang 75.000. Ya mau kayak nih, nggih kula sukane daripada sewengi nganggur jare. Kok larang jablay sak jam 200.000, kowe 5 tahun mek 50. Oh, NU nggak pernah demo. NU ini bukan organisasi yang diporsikan untuk demo murahan, bukan. Walaupun kamu pakai bendera khilafah, tapi akhlakmu jahiliyah. Wong elon alor itu cek nganggo kudung, mosok kire. Jangan salah, hari ini musim kire kudungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hal ini wa ala manawa bihi salahu soleh al-fatihah. Jai Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa man tanazala bainahuma ala yaumiddin min jami'il mu'minin mu'minat wal muslimin wal muslimat al hayai minhum wal amwat sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Wa ila hadrati Nabiyyul Hadir alaihi salam Nabi Ilyas alaihi salam wa ila jami'i khulafa'ir rasyidin wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa ala madhahibil arba'ah wa ila sultani awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul fatihah. Ila hadrati jami'i mu'alifi kutubina wa jami'i masyayikhina jami'il mufassirin muhaddisin nahwiyin sufiyin fuqaha wa ila jami'i awliya tis'ah sunan wali songo tanah Jawa wa jami'i awliya ilahmi masyarikil ardi la maghribiha wa sunnaladina al-madhkurina fi dhikril ghafilin lahumul fatihah. Ila hadrati Rabbi rahina masyayikhina fi nahdlatil ulama sebagai Hasyim Asy'ari Temireng Jombang sebagai Wahab Rasulullah sebagai Wahid Hasyim sebagai Musta'in Romli Tamim Tolongan Jombang sebagai Pujri Samsuri sebagai Raden As'ad Situbondo sebagai Iman Abdul Karim Lirboyo sebagai Makhrus Lirboyo sebagai Munasyik Lirboyo sebagai Istri Mustafa Rembang sebagai Munawir Kerapiak sebagai Masur Pejabat sebagai Abdul Hamid Kajurang Magelang sebagai Undori Magelang sebagai Mangli Magelang sebagai Arwani Amin Kudus sebagai Muslim Meranggen Semarang sebagai Kiai ya Allah sebagai Kiai Marwan Jiragung bagi Mano Blitar bagi Ali Uno Turung Agung bagi Ratan Fatah Manusia Turung Agung bagi Mahyin bagi Mesir Tenggalek bagi Danan bagi Jalan Tenggalek sebagai Sebesari Ponorogo Ponorogo Kadong Ponorogo sebagai Penumbal Tanah Jawa sebagai Marzuki Gereja Jogja sebagai Yahuda Pacitan nafa'anallahu bi'ulumihim sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadrati murabbi arwahina masyayikhina sebagai Iksan Jampas sebagai Ihsan Batoan bagi Jamal Batoan bagi Nawiringin Agung
sebagai Ma'ruf Gedung No Kediri, bagi Zinotin Mojosari Nganjuk, sebagai Mudir Manasari Kediri, bagi Wasalistono Gedung Kediri, bagi Dalhar Watu Congol Gunung Pring, bagi Khalil Bangkalan Meduro, sebagai Samsudin Batu Ampar Meduro, nafanallah bi'ulumihim, lahumul Fatihah. Mudah-mudahan masyayikhina sebagai Muhammad Nawawi Al-Bantani, bagi Abu Yatim Yati Banten, bagi Tim Yati Kaliwu Kendal, sebagai Tim Yati Atar Masih, sebagai Abbas Bunta Cirebon, sebagai Maksum Lasem, sebagai Ahmad Citik Jember, sebagai Hamid Pasuruan, sebagai Fakih Sumbersari, sebagai Kiai Sarozi Kencong Bare, sebagai Jamrozi Kencong Bare, sebagai Salih Penganju, saya Nyalur Menazar Jarwar Kediri, bagi Murid Terjadi Timur, sebagai Mukhri Satuk, sebagai Yusuf Kinati Kediri, sebagai Abdul Wahab Bilang Ulo Kediri, sebagai Jilatin Bersari Masa, sebagai Kurang Tengadat Indonesia Surabaya, Surabaya, sebagai Asrori Al-Hikmah Surabaya, sebagai Iskandar Berasan Banyuwangi, sebagai Abdul Manan Berasan Banyuwangi, sebagai Kiai Mutamakin Padi, sebagai Mukhtar Safaat Blok Agung Banyuwangi, sebagai Seritin Padi, sebagai Suleh Darat Semarang, sebagai Khotib Sambas, sebagai Abdul Malik Purwokerto, sebagai Marhum Turidan, sebagai Yasin Blitar, sebagai Fuad Azim, sebagai Imran Hamzah Malang, sebagai Mas Duki Malang, sebagai Kiai Maimun Zubair, sebagai Sal Mahfud nafanallah bi'ulumihim, lahumul Fatihah. Mudah-mudahan masyayikhina sebagai Ahmad Jajili bin Usman bin Zahal wa Jojat Mahirati Jajili Al-Falah Peloso Mojo Kediri, waladi Maki Hamim Jajili Kusmi, Romo Ki Munif Jajili, Romo Ki Zinatin Jajili, Romo Ki Nurul Jajili, Romo Ki Fuad Munihim Jajili, Romo Mahfuz Surat punya Lailatul Badriyah Jajili, afanallah bi'ulumihim, lahumul Fatihah. Manfaatah biadil Koryah Lampung Raden Intan wa Junudihi, walaupun al-kiram sebagai Bustamil Karim Prosari, bagi Jamuddin Al-Bustami, bagi Joyo Olomo, bagi Natenan Ramapuja, sebagai Hosnan Gufron Darul Amal Metro, sebagai Ada Hasim Mursid Punggur, sebagai Zainul Jinan Pekalongan, sebagai Arba'in Badarakum Etal Sadar, sebagai Abrori Akwan, sebagai Barti Samsuri, sebagai Mutamakin Tanjung Karang, sebagai Abdul Halim Waikarya Lampung Timur, sebagai Maksum Supersari, sebagai Ahmad Sotik Al-Mursid Wajibara, khusus ulama al-kiram fi hadil qaryah di sopo iki jenenge bujuk munjuk, semoga munjuk ngono ya, munjuk sampurna, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedaya ingkang rawuh, muga-muga binaringan, semoga diberikan keberkahan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dikabulkan cita-citanya, diberikan keluarga ya, diberikan ibadah yang istiqomah ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah, diberikan jabatan yang amanah, keturunan soleh-solehah, rezeki berkah melimpah, dijauhkan dari wabah, panjang umur, husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'du. Janabal kurama wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat, kunging para masyayikh, para kiai, wabil khusus Suriah Tanfidiyah PC NU Kabupaten Lampung Selatan, Akhirul Karim Mugi Haji Mahfud kita punyai, ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati, kiai-kiai ingkang rawuh Bayi Toha dan kiai-kiai yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua yang dimuliakan oleh Allah, Ansor Banser Muslimat Fatayat Ibnu dan Ibnu yang saya banggakan, teristimewa pejabat pemerintah dari semua tingkatannya, baik dari kabupaten maupun dari kecamatan, saya nggak bisa menyebutkan mana yang mana ini, Bapak Kepala Desa semuanya yang hadir, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek yang saya hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Sependah bahasanya Jawa apa Indonesia? Campur nggih?
Sepindah sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Ayo sing kompak alhamdulillahirabbil. Mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia pula, yakni majelis taklim dikemas dalam acara peringatan Maulidin Nabi. Wong Jawa ngomongne mulut banter mulut. Muga-muga mulutan dhewe niki barokah. Walaupun di sana banyak yang banyak mulut tidak masalah. Ya Haji Mahmud, kene mulutan kono kakean mul. Bid'ah musyrik tapuk cangkemmu sisan. Jarne mawon nggih. Kita dari lahir sudah biasa mulut, biasa wasin, biasa tahlil, biasa selamat, biasa wirid, terakhir biasa berkat. Nggak usah melo aliran sing neko. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai kelak di yaumul qiyamah. Muga-muga kula jenengan termasuk umat yang mendapatkan syafaat, syukur-syukur lebet tentang daun min sulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal. Apa ini maksud Rasulullah? Rasulullah punya janji bahwa besok sepertiga dari umatku akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Dan janji Rasulullah tidak sama dengan janji bupati, tidak sama dengan janji tidak sama dengan janji guber, tidak sama dengan janji bersih, apalagi janji DP, apapun janji Pak Lu, juga tidak sama dengan janjinya Kia. Jangan marah, adil sudah. Lu kok kiai bareng disangkut? Karena banyak juga kiai yang ada janji tapi ingkar kadah terutama terhadap istrinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji Rasulullah tidak sama dengan janji siapapun karena Rasulullah tidak pernah ingkar. Oke? Apa yang dimaksud Rasulullah? Sulusi min sulusi ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab. Besok sepertiga umatnya Rasulullah akan masuk surga tanpa mampir ke neraka. Aja amin kowe katot apa ora aku gak ngerti. Kula Mbak Ji Mahfud sing kiai-kiai niki urung karuan apa meneh kowe? Didelok dhisik ayo bareng-bareng. Siapa rombongan itu yang masuk surga tanpa hisab? Hum minas syuhada wal auliya wal ulama was sholihin. Wes. Pertama rombongan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Medan perang merangi musuh Gusti Allah, syuhada Uhud, syuhada Badar, dan syuhada perang-perang yang kecil itu semuanya masuk. Mulai perang Sawi, perang Khandaq, perang Khainunukok, perang Dadiriko, masuk mati syuhada. Awal dewi gak masuk. Nggih? Nggih. Yang kedua aulia, para wali-walinya Allah, pengikut Rasulullah. Siapa wali-walinya Allah? Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum ayo balik mana? Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ilingo ngerti yo, sesungguhnya walinya Allah itu tidak pernah takut diancam dunia, tidak pernah nangis susah kehilangan dunia. Sing nomor loro golongan kui, sampean mesti gak masuk, aku gak masuk, camat gak masuk, semua. Kenapa? Karena kita semua masih takut kehilangan dunia. Yang jadi pejabat masih takut non job. Jujur saja. Nggih. Berarti kita bukan walinya Allah. Yang pertama nggak masuk, yang kedua belum masuk. Deni
awake dhewe niki punya keinginan sesuatu tidak dikabulkan, susahnya Masya Allah. Punya cita-cita terkabul, susahnya Masya Allah. Punya usaha bangkrut, menangis luar biasa. Berarti bukan golongan walinya Allah. Wali Gusti Allah tidak pernah ngefek urusan dunia. Yang ketiga, ulama. Siapa ulama itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama itu adat hasr, berarti tidak semua orang punya pangkat ulama. Mubalik kondang-kondang kayak konco kulo sak konco kayak saya sendiri. Masuk ulama atau tidak yang tahu hanya saya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ekonomi didik le, enggak penting le. Eko sedikit, mana operatornya? Satu, eko dikit. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hasr itu angin pestine wedi Allah ing Gusti Allah taala min ibadihi kang setengah saking biro-biro kalane Allah sapa al ulama'u biro-biro wong alim. Kalau melihat ayat ini berarti tidak semua orang punya kapasitas ulama, walaupun balik kondang, walaupun kiai top. Sebab ulama bukan hanya sekedar kiai kayak saya ceramah. Kalau ceramah ini orang lulusan kuliah nggak pernah mondok, banyak yang bisa. Lomba di Indosiar jadi aksi sudah mahal datang ke sini, 50 juta, 40 juta. Ulama bukan itu, tapi ulama adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Alim, amil, pinter dan mengamalkan ilmunya, itu ulama. Mau hayat masuk belas, woi, aduh. Terakhir harapan kita Mbak Mahfud, solihin loh, anak sing sol. Siapa anak soleh? Yang mau mendoakan kedua orang tuanya, menjaga marwah kehormatan keluarganya. Tadi wong tuane dijogo, mendem jero, mikul dhuwur. Lek enek eleke wong tua aja diumbar, enek apike ketokno. Jangan pernah membuat orang tuamu jelek gara-gara kelakuanmu. Setiap dina ndongane Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Duwe-duwe wong tua dikei, wong tua jombo diurusi, wong tua loro diopeni. Gati ngerti karo wong tua. Itu harapan terakhir kita. Moga-moga dia termasuk anak-anak sing soleh. Oke? Meskipun kita sadar hari ini cari anak yang soleh nggak semudah yang kita bayangkan. Nih, produk-produk baru ini Masya Allah jauh dengan produk-produk lama. Mbak tuai ketok elek tapi hati nersi. Karo mertua rukun, karo wong tua rukun. Hari ini banyak menantu tidak rukun dengan banyak anak satu dengan orang. Wakeh dulur tunggal kelingker kakang adi satru bodoh ra gelem ora mek goro-goro le bagi warisan ora apa. Wonge ya tek. Naudzubillahimin. Naudzubillahimin. Maka jangan gampang tertipu dengan produk-produk baru. Nah terus berikut apa Pak? Produk lama. Siapa itu? NU. Bareng N. NU ini organisasi terbesar di dunia. Hampir 85% Indonesia ini Nahdlatul. Jadi kalau Anda cuma punya calon DPR dari kemuslimat seperti Bunyai Mahfud dan yang lain siapa saya nggak tahu, kok ora iso dadi kebacut awake dhewe. Bagaimana kalau suaramu diwakili orang lain? Ya orang ngerti tau yo. Sing ngerti muslimat ya anggota muslim. Yang tahu muslimat ya orang-orang muslim. Kalau kamu punya wakil yang bukan muslimat ya nggak tahu dengan muslimat. Jadi jangan goblok-goblok, sebab muslimat ini punya penyakit. Kalau suruh kumpul kompak, tapi kalau suruh baris tidak pernah lurus. Dong
Kowe iki ndek penyakit lek kon kumpul-kumpul pengajian kompak pengajian tapi kalau suruh baris tidak pernah lo menggok kadang-kadang ada yang nyempal di tengah jalan, lari cari jalan sendiri. Ini yang membuat muslimat tiap tahun tidak punya wakil krono gampang dikopoi kenek kudung sitok utek kemen. Maka pesta politik 2024 akan datang, saya berharap muslimat punya wakil sendiri sing ngurusi muslimat, sing ngerti muslim. Oke. Ngono lho. Aja gampang menceng-menceng. Lah aku ya milih sing kayak kudung sitok ki paling 20.000. Kuwi sing apik, sing elek 10. Mosok 5 tahun nasibmu mau gantung ning karo 5.000 kudung. Nggih. Ya Allah, saya punya anak buah ngaji khusus. Penanganan khusus 1 minggu sekali. Ceramahnya jam 11 malam. Siapa anak-anak nakal perempuan itu tak kumpulkan di angkring sebelah saya belakang sana. Saya pidato ini, saya ceramah agar berhenti untuk nakal. Dari 20 anak sudah ada 10 yang berhenti. Tak takoi sitok-sitok, gue kerja nduk. Sampun bah, alhamdulillah, kula peteng dealer, kula teng bank, kula teng toko, kula teng konter HP. Alhamdulillah, sing 10 masih aktif. Kowe kula dereng leren bah, pripun meleh. Rondo anak kalih mboten gadah kerjaan. Ki sawah kula nggih namung niki tok ngono ditemok. Aku ora iso muni to, Pak. Lah santri walaupun nakal Pak Lurah, kayak ngomong jare sawahnya hanya ini aja, ya aku yo ora iso ngomong, ya ini malah mumet sisan di ngono nih. Tak apa ini Mbak Mahfud, telanten kula wong kiai kula mbiyen Gus Mek nggih ngoten. Ya wis gak apa-apa, sepenting gelem ngaji rene dhisik ya Nduk, siapa tahu dapat hidayah. Aku takon Nduk rahasiamu, kowe sing ngiji umur 21 ayu-ayu ngoten niku tarikmu sak jam piro? Kalau saya Pak Yai 1 jam 250, gak iso ditawar, nggak boleh Pak Yai, ini paten. Wih, sak jam 250 Pak. Kowe sing rada merongos elek piro aku ngono. Den jawab, lek kula namung 100 bah, ngono kadang-kadang dinyang 75.000. Ya mau kene, nggih kula sukane daripada sewengi nganggur jarene. Bukan itunya Bapak, bukan itu yang mau saya sampaikan. Saya terus ingat muslimat yang terhormat cantik-cantik santri saya. Muslimat ini santrinya kiai, betul? Ya Allah, begitu murahnya Anda tiap 5 tahun sekali. Iki jablay 1 jam 250, sing paling elek 100.000, rendah-rendah 75 1 jam. Lah muslimat 5 tahun kok 50.000 gelem, kok larang lontre mbek kowe. Masuk ceramah ini. Moga-moga sadar kamu punya harga diri, jaga marwah muslimat. Kok larang jablay sak jam 200.000, kowe 5 tahun mek 50. Ojo goblok. Tepuk tangan tuh muslimat. Lanjut. NU ini besar. Jaga marwah Nahdlatul Ulama dengan akhlak yang mulia. Nggih. Jangan membabi buta, yang penting punya uang, mau bajingan mau tidak, pilih sementing kayak duit. Kalau itu yang terjadi, jangan salahkan kalau ada aparat, ada pejabat, ada pemerintah kita, ada wakil rakyat kita korupsi, karena yang membuat korupsi pemicunya adalah rakyat sendiri. Terus jelas nggak usah ngamuk-ngamuk. Mulai NU nggak pernah demo. NU ini bukan organisasi yang diporsikan untuk demo murahan, bukan. Kami dicetak oleh Mbah Hasyim Asy'ari, mulai Tanfid, Suryah, Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU. Kami dicetak bukan untuk demo Pak Pejabat, tapi kami dicetak untuk jaga NKRI harga. Jadi orang ketemu yang golek NU demo, orang ketemu. Demo orang untungnya ngerusak negara, ngetekan dana negara, ngeregeti Monas, bakar toko. Apa itu akhlak orang Islam? Bukan. Walaupun kamu pakai bendera khilafah, tapi akhlakmu jahiliyah.
Lek keplok sebanter 1 2 3. Oh, apa tebet nih. Rumah saku ragu kiai ini mencicil gue mau. Nggih. Sebelah kono ora tak delok dhewe. Halo sayang. Sama-sama bayar iri deh. Jadi NU Muslimat ini dicetak untuk jaga NKRI, bukan untuk demo murah. Ojo melok-melok gawe gaduh nego. Kalau sudah saatnya negara genting betul, Banser diperintah kiai mesti budal. Banser pasukan paling ikhlas cah. Aku melas lek gubernur, wakil gubernur, bupati nggak pernah memperhatikan Banser. Kayak seragam golek-golek deh, diklat bayar deh. Budal bensin, teko rokok. Lek panitiane utekeran dolor mangan yo mangan deh. Teko ngomah diseneni bojone. Tepuk tangan tuh Banser. Nek kelas kiai kaya aku nih kalah ikhlasnya karo Banser. Ngiring kiai ket mulai isuk susah tanpa di pintu tol. Ketika kiai datang senenge banggane, bah lewat mriki batu. Kula sampai ya Allah Banser, muga-muga swarga ngger kowe. Kiai ini disenggol wong ora trimo. Kiai ini dipisi wong ora trimo. Sakemen ceramah di Lematang, gambar saya disobek-sobek orang Wahabi. Banser ngamuk kabeh. Kalau sampai ketemu itek-itek pateni, pokoknya luar biasa. Banser Masya Allah. Mula mereka Kaji Mahfud selaku PCNU perjuangkan nasib mereka. Wes lah pejabat-pejabat yang dipilih karo NU mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, DPR yang tidak perhatian dengan banon-banon Nahdlatul Ulama tinggal masuk. Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya belum mulutan, yang terakhir mulutan. Jadi tidak usah dididik demo awet muklok nih, ngene ngono tidak usah. Kalau ingin pejabat baik, masyarakatnya juga harus. Gusti Allah tengah diskusi pun jelas. Ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku adalah raja maha diraja kata Allah. Dan hatinya para raja, pola pikirnya para raja, pemikiran mereka ada dalam genggamanku kata Allah. Terserah kayak bupati tak gawe dewe, pejabat, polisi, kepala desa, kades, mau saya bikin bagaimana terserah aku kata Allah. Waman atau ani ja'altuhum alaihi ni'mah waman asoni ja'altuhum alaihi niqmah. Hanya beda ain sama qaf, itu beda maknanya. Kalau kamu taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku kata Allah akan aku jadikan pejabat yang membuat nikmat dalam hidupmu. Waman asoni ja'altuhum alaihi niqmah. Barang siapa maksiat kepadaku, maka akan kujadikan seorang pejabat yang membuat nikmah apa? Tidak keberuntungan, sengsara, siksa bagimu. Nikmah sama nikmah beda. Oke? Allah mengatakan begitu, siapa yang mau dibantah lagi? Jadi pejabat korupsi pemicunya ya rakyat, DPR korupsi pemicunya rakyat. Kenapa? Karena mau nyalon DPR bahasa rakyat sing duwe duit, ora duwe duit rasa dipilih. Akhirnya ketika jadi bajingan golek pulian. Sopo sing gawe ngono? Kowe goblokku. Masuk. Ini hadis qudsi itu dawuhnya Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yang diriwayatkan langsung oleh Rasulullah. Selesai sudah. Aja digolek di Quran gak ketemu. Nggih. Tak balik meneh. Ana malikul muluk wa qulubul muluk biyadi. Aku adalah raja maha diraja dan semua hatinya para raja ada dalam genggamanku. Tak gawe piye terserah aku kata Allah. Waman atau ani ja'altuhum alaihi ni'mah waman asoni ja'altuhum alaihi niqmah. Barang siapa taat kepadaku kata Allah akan aku jadikan pejabat yang baik-baik untukmu. Tapi kalau kau tidak taat kepadaku akan aku jadikan pejabat yang dolim kepadamu. Ingat itu. Ini menengahi ngurungoknya berapa ngomongnya. Mireng kenapa betul? Mireng kenapa betul? Jelas? Ingin pejabatnya baik,
ibu-ibu juga harus amin Allahumma. Wes jangan tertipu lah, dibuat proyek musiman sekali-kali lah, jangan hanya dorong mobil, sekali-kali ikut nompak, oke? Oke? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Maulidin Nabi yang sudah diwariskan sejak zaman Wali Songo dari turun temurun, yang hari ini mulai redup di musola-musola kecil, sudah tidak ada yang namanya mulutan hari ini. Kalau dulu tahun 70-an masa kecil saya ini, mungkin masa kecil bapak-bapak juga dulu tahun 70-an itu, sampai masih ingat betul tiap musola kecil-kecil ada selamatan, ada berkatan sedan hijau. Yai Mahfud jenengan juga ingat, pasti sampean juga sama dengan saya, di tahun itulah lahirmu. Masih kecil-kecil kita semua waktu itu. Wah, mau hayat kecil, saya masih ingat tahun 77 lahirnya adik saya, duduk di masjid, ya Allah kiai ini ceramah kesuwen pegelku, masya Allah. Kenapa? Berkat gak dibagi-bagi? Nggih. Duduk, masya Allah. Oh kiai ini kok suwi menceramah, ceramah wis rotek penak suwi. Kenapa saya jengkel? Nunggu berkat dibagi, masa kecil mau hayat itu. Lah kalau hari ini sekarang tiba-tiba ada aliran yang ngaramkan berkat, ya saya marah lah. Kowe sopo? Teko kene kok ngaramne berkat? Sudahlah, ndak usah merusak khazanah yang sudah baik. Biarkan yang berkatan, biarkan yang tahlilan, biarkan yang selamatan. Kalau kamu datang aliran baru punya aliran yang lebih baik, monggo. Tapi jangan cemarkan yang masih ada. Sebab NU ini masih baik. Al-akhdhu biqaddimil ya. Ya Allah, al-mukhafatu biqaddimil soleh, nggih. Wal akhdhu bijadidil as. Mbok yo ngono lho, ayo. Melanggengkan perkara lama yang masih baik dan mengambil perkara yang baru yang lebih baik dengan tanpa mencemari perkara lama yang masih baik. Nah, yang dilakukan oleh NU hari ini masih baik. Nggih. Bersatu lewat tali, bersatu lewat wirid, bersatu lewat jamaah di masjid, bersatu lewat pengajian muslimat, bersatu lewat sholawatan. Kenapa harus dirubah? Kenapa harus dibid'ah-bid'ahkan? Bahkan dimusyrik-musyrikan. Kalau sampai berani memusyrikan orang NU, terus pertanyaan, kowe sapa? Kowe iki rombongane sapa? Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, Mbak Mahfud, pernah ngobrol. Ini jarang disampaikan kiai kayaknya. Saya belum pernah kiai nyampaikan ini ceramah di mana, belum pernah dengar saya. Bahkan di YouTube saya tidak pernah mendengar cerita ini. Cerita ini saya ambil dari seorang guru besar saya. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ngobrol begini. Masih hidup, Sayyidina Utsman masih, Sayyidina Ali masih. Konco-konco. Itu napa Sayyidina Umar? Di akhir zaman nanti akan ada serombongan umat Islam aliran yang sholatnya hebat, jamaahnya hebat, tepat waktu, malam tahajud, siang puasa. Tapi sayang rombongan ini keluar dari dunia tidak membawa iman, dalam keadaan kafir dulu. Tak pikir, tak tafsiri dewe, tak angen-angen. Oh, apa ya maksudnya? Ada rombongan di akhir zaman nanti, kalau dia sholat tepat waktu, islami bacaannya, dikit-dikit menyalahkan orang lain, malam tahajud, siang puasa, tapi sayang rombongan ini keluar dari dunia tidak membawa iman. Survei saya, sudah 25 tahun saya naik panggung, pondok saya sudah 27 tahun berdiri, keliling Indonesia saya, Jawa sampai Papua sampai Kalimantan saya ceramah, ketemu jawaban, oh rombongan yang dimaksud adalah rombongan sebelah Cacah Kai. Bocah-bocah Kai. Kenapa Cah Kai? Karena rombongan ini terang-terangan dengan tegas mengatakan nyelamati orang tua musyrik, ziarah kubur kafir. Padahal Rasulullah sudah bersabda, kalau ada orang Islam yang berani mengatakan kafir atau munafik, kenapa ada sesama Islam yang masih mau sholat, ijik jengking madem ulon, terkait ketompo atau tidak kita tidak tahu. Kalau ada rombongan orang Islam yang gampang mengkafirkan orang lain, memusyrikan orang lain, maka dia sudah kafir dan musyrik terlebih dulu sebelum dia mengkafirkan temannya. Wajar kalau rombongan itu tidak
keluar dari dunia tidak bawa iman karena dia sudah kafir sebelum mengkafirkan temannya sendiri. Rungokne kalau di sini ada yang ikut aliran-aliran baru itu, ojo gampang jangan kamu ngomong kafir, musyrik. Terus pertanyaannya, aku kafir, kowe sopo? Nggih. Jangan gampang mengkafirkan orang lain. Anda saja nasibnya belum Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya, kita baca jangan besar-besar, kitab Bidayatul Hidayah. Di sana ada sebuah cerita, sebuah arahan yang luar biasa Mbak Yai Mahfud. Dan kiai-kiai sampean pasti kenal cerita ini. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kau bertemu dengan anak kecil, katakan bahwa anak kecil ini belum punya dosa. Katakan bahwa dirimu banyak dosa karena umurmu sudah tua. Bayangkan. Kalau kau bertemu dengan orang tua seperti tadi mbahnya 111 tahun, kalau Mbak Yai Mahfud sungkem cium tangannya, saya ngomong orang tua ini ibadahnya lebih banyak daripada muhayat. Walaupun saya kiai, mungkin kondang saya dengan dia, tapi saya yakin ibadahnya lebih hebat orang tua tadi. Kenapa? Karena umurnya dia lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Saya anak muda, masih kemarin sore, berarti ibadah saya lebih sedikit dari dia. Ini hebatnya Imam Ghazali. Kalau Anda bertemu dengan orang goblok maksiat, katakan orang goblok ini maksiat karena tidak tahu hukum. Sementara aku maksiat tahu hukumnya, maka besok di akhirat tuntutannya lebih berat saya, karena saya tahu ini dosa, saya melakukan. Ini orang goblok maksiat karena tidak tahu, dia tidak dapat apa-apa, lebih berat saya besok siksaannya. Kalau ketemu orang pinter kiai, katakan kiai ini diberikan ilmu dan keramat yang lebih daripada saya, pasti sang kiai ini lebih selamat daripada saya yang goblok tidak tahu apa-apa. Terakhir, sampai kalau kamu ketemu dengan orang kafir, katakan ini kafir hari ini, siapa tahu dia dapat hidayah, besok masuk Islam dan matinya husnul khotimah. Aku yang Islam belum tentu sampai mati aku husnul khotimah. Selesai masalah. Jadi tidak ada tempat untuk membanggakan diri, tidak ada tempat untuk merasa lebih baik daripada orang. Hari ini kita semua punya pribadi yang busuk, di mana kita menempat, kita selalu merasa bahwa kita yang paling baik. Bahkan kiai sekalipun banyak yang punya perasaan, saya kiai lebih baik dari dia, saya imam masjid lebih abdul dari dia, saya khotib lebih abdul dari dia, saya mubalek lebih baik dari dia. Kiai yang semacam itu masuk ranah tazkiyatun nafsi, dan itu dibenci oleh Rasulullah. Merasa dirinya suci. Maka para elit politik, mulai calon DPR, calon apa saja yang hadir, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Menang takdirmu, tidak menang tetap rukun, karena urusan menjadi pejabat itu juga suratan takdir. Wa ada tulisan, ada coblosan besok 2024, itu hanya asbabul basyariyah, sebab-sebab yang ditimbulkan oleh tangan-tangan manusia. Tapi setelah terputuskan siapa yang menang presidennya, itu sudah menyangkut masuk pada asbabur robaniyah, sebab-sebab yang ditimbulkan oleh Allah langsung, gak oleh protes. Maka hari ini siapapun calon presidennya, aku seneng karo sopo wae yang damai, gak usah temen-temen yang mau senang. Dirungok nih, gue radikal garis keras-keras gue, gak usah bantingi TV. Gue Prabowo kalah bantingi TV, goblok ndak semua malahan. Kamu tolol, Prabowo sudah jadi menteri, kamu masih musuhan, goblok. Nggih. Mohon maaf, kasar saya ngomong, tapi benar. Mau Ganjar, mau Prabowo, mau Anies, sudahlah. Siapapun yang jadi, satu itu nanti sutradaranya. Percaya mbak aku toh. Percaya mbak aku. Pun toh. Mau siapapun yang jadi, satu itu nanti sutradaranya satu. Aku itu bocoran mbak, aku kan yuk Kiai Rono-Rono ngerti toh pak. Jadi kowe aja gelem ditunda semua kayak kebo, sungumu protol, nggih. Kowe kelangan sungu, krono sorak-sorak. Biasa sajalah. Sing dadi presiden sapa ae? Kowe sing ngiter tempe ya apa enggak ngiter? Halo. Halo Yusiti. Kamu yang tandur apa enggak? Yang buruh apa enggak? Yang cari rongsokan apa enggak cari rong?
Sing dodol pecel bangga dodol. Ndak usah ge. Sudah cukup lama kita sering tertipu. Hati. Waspada. Lanjut. 1 jam sudah. Lanjut. Masuk ketua. Nggih. Jangan mau tertipu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab semua yang terjadi ya ujung tombaknya masyarakat. Kalau ingin punya pemimpin baik, masyarakatnya harus taat kepada Allah. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, pemimpin zalim, kamu yang membuat mereka zalim. Ingat-ingat itu. Nggih? Nggih. Ndak usah nyalahne sapa. Ojo awit demo. Yakin viral minggu. Cocok. Lanjut. Saya senang Lampung Selatan ini youtubernya beliaunya luar biasa. Pokoknya ceramah di Lampung Selatan langsung viral. Terutama kritik Mama Dede viral satunya. Ya Allah, nggih. Bu. Ibu. Rasulullah Muhammad dilahirkan menjadi rahmat semua alam. Apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Muhammad, tidak aku utus engkau ke alam dunia ini kecuali menjadi rahmatan lil alamin, pelindung semua alam, kasih sayang kepada semua makhluk. Maka NU pakai dalil itu rahmatan lil alamin, bukan kayak orang-orang sebelah rahmatan lil muslimin, sehingga dikit-dikit bakar gereja, bakar wihara, usir Cina, bunuh kafir. Yang kok dhisik to, Pak. Nek Kristen ora musuhi kowe ya bene. Bali ora musuhi kowe ya bene. Hindu bene, Buddha bene, Islam ya bene. Kita punya masjid sendiri, punya tempat ibadah sendiri. Oke? Ndak usah geger, karena konteks Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang melindungi semua kalangan. Jangankan dengan sesama Islam, dengan Hindu, Konghucu, Buddha, Cina, Kristen, semua mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seaki. Sehingga kenyamanan mereka harus tetap kita jaga selama mereka tidak ngajak perang orang Setuju? Biarkan Kristen hidup, biarkan Hindu hidup, mereka juga butuh tempat di NKRI. Mereka saudara kita dalam bingkai NKRI. Harga, tapi bukan saudara dalam seakidah. Lek wayah Jumatan Islam lek wayah Minggu Kristen halilo. Biarkan yang Bali Om Swastiastu, biarkan yang Cina Amitabha. Islam tetap Assalamualaikum warahmatullahi. Jumatan gereja ada urusan dewe-dewe. Yang salah itu kalau ada kepala desa atau camat pidato menganjurkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Saya anjurkan mulai besok kalau Jumat Kristen ikut Jumatan, dan kalau Minggu Islam ikut ke gereja. Itu bukan rukun bersama, kentuk bersama itu, koclok bersama. Urusan jual beli, urusan muamalah silakan dengan Kristen, dengan Hindu, nggak masalah dalam fikih. Tapi urusan akidah kita berbeda, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh blawur-blawur. Oke? Kristen, Islam, gereja, masjid. Tapi untuk urusan bernegara kita bersama, tapi urusan akidah kita dewek-dewek. Masuk? Mantap? Nggih. Pak Yai, saya ini punya suami, ngapa? Melantik sapi dengan temannya orang Bali boleh? Boleh. Kamu punya rekan kerja orang Bali melantik sapi? Boleh, Kiai Mahfud. Saya nggak boleh melantik babi, goblok. Kenapa? Karena orang Islam babi itu yang saya maksud. Akidah tetap dipisah, tapi kalau masalah muamalah, monggo. Kamu mau jual beli dengan mereka, kamu punya toko,
Wayah Natal orang Kristen datang ke tokomu beli baju baru-baru, boleh, ndak usah kamu tanya, kamu Islam apa Kristen? Nut, toko goblok yo takok ngono kuwi. Nggih. Nggih. Orang Bali panen berasnya dimakan, orang Islam dibeli, boleh. Yang tidak boleh kumpul aki. Inilah Nahdlatul. Inilah Nahdlatul. Mohon maaf pejabat, kualat, dosa kalau kamu para pejabat tidak memperhatikan kelanggengan NU. Mohon maaf, tanpa NU bambu runcing tidak akan menang musuh tembak. 17 Agustus 45 mencatat jelas suwuknya Kiai NU yang membuat baruncing bisa meluncur keras untuk mengenai sasaran para penjajah kita. Kenapa Jepang dipukul mundur kalah padahal dia pakai tembak? Karena dia harus ngincer, harus bidik, kadang kena kadang enggak. Tapi bambu runcing diasma oleh para Kiai NU, enggak usah ngincer, bacakan la ilaha illallah, takbir 3 kali, lempar langsung naik musuh. Sejarah mencatat, percaya karepmu, ora percaya wis terjadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nek usah kena aliran sing arom-arom NU arom-arom kegiatan dewe. Anda siapa? Anda siapa? Kowe sapa? Nggih mboten? Kula niki Bu, Kiai Mahfud baru sekitar 15 hari pulang dari Timur Tengah. Dari mana? Dari Mesir. Ke makamnya Imam Syafi'i. Ke makamnya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Ke makam Sayyid Husain yang dipenggal kepalanya itu, tapi kepalanya tok yang di situ. Lanjut saya masuk ke Israel untuk menuju Palestina, Masjidil Aqsa bersama istri saya. Sampai Israel cegat yang kono periksa masuk Palestina. Dan Palestina saya masuk Masjidil Aqsa tengah malam, nangis. Sekitar maghrib itu saya masuk, jam 9 sudah diusir. Bayangkan kita punya masjid besar, masjid yang dihadiskan oleh Rasulullah, jangan pernah kau bepergian ke masjid kecuali 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidi Hadza, Masjid Nabawi. Masjid yang dimiliki Rasulullah. Sejarah Mi'raj, beliau naik ke langit Sabtu menerima waktu sholat. Di situ ada batu sokhrok, namanya sokhrok, batu askara itu, yang ada bekas telapak kaki Rasulullah masih jelas di situ. Saya sempat mencium, melihat, ya Allah, ini bekas kaki Rasul Habibmu, kekasihmu, ya Allah. Untuk masuk ke masjid itu sekarang dijaga oleh orang kafir, bahwa tembak semua, harus izin pakai kad ini, kalau enggak suruh pulang. Keluar tengah malam tembak mati di tempat. Suasana di mana namanya Palestina mencekam hari ini. Tapi tidak semenakutkan yang diberitakan. Kita masuk Israel aman, kita masuk Palestina aman, silahkan Anda ke Masjid Al-Aqsa. Tapi untuk orang Palestina tidak aman. Ini yang saya heran. Turis aman, Palestina tidak aman. Mereka lewat di jalur yang sudah dikuasai oleh Israel. Kalau turun dari mobil langsung tembak di tempat, takut mau melawan. Ratusan tahun Palestina tidak merdeka, dijajah. 4 hari saya di Palestina, di Masjid Al-Aqsa itikaf, nangis. Saya cari ada apa masalahnya, kenapa Palestina tidak merdeka. Jawabnya Messi tok, ternyata Palestina tidak merdeka karena di Palestina tidak punya jam'iyah Nahdlatul. Loh, kok ngoten Pak Muhayyad? Iya, di sana hanya mengandalkan dohir, pakai lemparan batu, pakai golok musuh tembak, tidak mengandalkan batin. Ini yang jadi masalah. Kenapa Indonesia 350 tahun dijajah bisa merdeka? Karena muncul ulama-ulama yang luar biasa, di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, mengarahkan IR Soekarno, bukan hanya mengandalkan bambu runcing golok, tapi lebih dalam mengandalkan doa, hati yang tulus. Ada hizib, ada suwuk, ada solawat, ada istighosah, ada manakib, ada mulutan, ada rejepan, ada selamatan. Mulanya Indonesia barokah, merdeka kita rebut karena wongnya bersatu lewat tahlilan, lewat selamatan, lewat solawatan, lewat berkatan. Neng Palestina orang nek wong berkatan, orang nek wong solawatan, tidak ada tahlilan, lek bengi turu kabeh, wajar kowe ora merdeka. Masjidil Aqsa sebesar itu, kalau subuh nggak ada orang jamaah Palestina. Saya datang dengan Mbah Mujib, sepi betul subuh.
Siang rame, ternyata yang rame itu turis kayak saya dari hotel Jumatan di situ, sholat di situ. Malam sudah ditutup sama orang Israel, nggak boleh masuk sama tentara. Subuh sepi, tidak ada orang. Wajar. Kalau Palestina sampai hari ini tidak merdeka, masjidnya sepi, masjidnya kurang baro. Maka keberadaan NU di bingkai di dalam NKRI harga mati ini jangan pernah diubah-ubah. Rasa melok sing nego, rasa melok sing aneh. Tetap amaliyah Nahdlatul Ulama lakukan dengan tanpa meninggalkan masjid diramaikan. Ojo sampai masjidmu sepi. Ingat, orang yang dekat dengan masjid tidak pernah jamaah ke masjid, ancamannya cobaanmu, musibahmu banyak. Rasulullah yang mengancam itu. Dengarkan ini yang dekat-dekat masjid. No, 40 ke sana. Sayang kok di tengah sawah masjidnya ini. Sebelah sana dekat masjid. Kalau orang Jawa dulu ya Mahfud, 40 ke sana rumah masih tetangga masjid. Dulu ya. Ke belakang 40 tetangga, ke depan 40 rumah, ke nyamping 40 rumah masih tetangga masjid. Orang-orang yang 40 rumah dari masjid tidak pernah sholat ke masjid, tidak pernah jamaah ke masjid. Tunggu musibahmu kata Rasulullah. Terserah sampai percaya kono orang kono. Ini Rasul yang mengancam. Tunggu musibahmu kalau kau tidak pernah jamaah ke masjid. Semburi nek sing ngomong ini. Alah, ngapusi Pak Yai Muhayyad. Nyatane aku pirang-pirang tahun cedek masjid, ratusan masjid, yo sehat-sehat mawon. Insyaallah setelah ini. Menceng cangkemmu kok. Nggih. Nggih. Terus hadis mau bantah lho. Nggih. Pak Lurah, masjid Jumatan. Ojo sampai nek kepala desa atau ketok Jumatan. Kualat, Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan semua bersukaria. Jangankan yang punya nyawa, batu ikut tertawa. Hebat bukan? Tumbuh-tumbuhan ikut tertawa. Bukan hanya yang punya akal, wedus yang nafsu tok, kambing ikut tertawa. Semua makhluk hidup bersukaria. Hanya satu makhluk yang sedih ketika ada maulid Nabi Rasulullah dilahirkan, hanya iblis laknatullah menderita, teriak-teriak iblis. Kenapa Muhammad lahir? Muhammad akan menjadi penghalangku untuk mengajak anak turunnya Nabi Adam masuk ke neraka. Muhammad lahir membawa musibah bagi kaum iblis. Iblis nangis, muring-muring Muhammad lahir. Ketika baginda Muhammad dilahirkan, iblis marah-marah luar biasa. Maka Anda jangan ikut-ikutan iblis. Kalau hari ini ada peringatan maulid, ada aliran yang marah-marah, benci dengan maulid Nabi, jawabnya berarti itu keturunan. Masuk orang masuk no. Orang urusan aku. Oh maulidan kok geger. Bid'ah musyrik. Kita di sini mengenalkan siapa Rasulullah. Kapan kamu mau tahu pribadi Rasulullah tanpa ada peringatan maulid? Betul? Rasulullah orangnya luar biasa. Lahir dalam keadaan suci, tanpa air, tanpa darah. Beda lahirmu campur tahi kowe. Mamamu ngedin kebanteran cerotot. Betul? Kan ada orang melahirkan campur ngising. Nggih napa mboten? Begitu kotornya kita waktu lahir. Baginda Muhammad lahir suci, bersih, maksum, dijaga oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu macam-macam. Bagaimana pribadi beliau? Syekh Ja'far Shadiq dalam kitab Al-Bar janjinya di akhir kalam nasarnya beliau mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Pertama, Rasulullah itu orangnya sadidal haya, banget malunya, sangat besar malunya. Malu bagaimana Pak Kiai? Suruh ceramah? Bukan. Ngimami? Bukan. Berjuang? Bukan. Pemberani Rasulullah. Tapi Rasulullah malu laksana seorang pejabat kalau sampai melihat rakyatnya
Shallu ala Nabi Muhammad. Terbukti ketika beliau mau wafat, tepatnya selepas haji wada pamitan beliau, matahari sudah tenggelam di ufuk barat, semua orang menangis. Sang baginda, sinarnya umat, mataharinya alam akan meninggal, dicabut oleh Allah dan dirasakan sakitnya sengaja oleh Allah agar Nabi Muhammad bisa cerita dengan umatnya, meringis kesakitan. Malaikat Jibril nangis, ya Allah ini kekasihmu ya Allah, Nabi Muhammad ini kekasihmu ya Allah, kenapa sakit ya Allah? Lalu ngomong Nabi Muhammad, Bril, apakah sakitnya mati nanti seperti ini Bril? Iya Rasul, kalau seperti ini sampaikan sama Israel berhenti dulu. Mandek dhisik. Dari malaikat Jibril, ojo sak gelemu dhewe kowe jarene. Iki Nabi, ada apa Bril? Aku pengen ngomong kalau sakitnya matinya umatku seperti ini, sampaikan kepada Allah hari ini juga, detik ini juga sakitnya mati umatku, biar aku yang membawa, jangan mereka sakit. Semua umatku yang taat kepada aku jangan merasakan sakitnya mati. Pernyataan beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kepadaku wajib masuk surga. Ingat, man ata'ani dakhalal jannah, tampilnya dengan fi'il mati, bukan yadkhulu tapi dakhala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar menjamin yang taat kepadaku pasti masuk, pasti. Kenapa saya akan pasti? Karena tampilnya dengan fi'il madhi, bukan dengan mudhari'. Ini menunjukkan kalau kita belajar balaghah, ini benar-benar jaminan luar biasa. Man ata'ani dakhalal jannah, bukan yadkhulul jannah. Yakinlah bahwa taat kepada Rasulullah pasti masuk, pasti masuk. Wa man asani faqad aba. Siapa maksiat kepadaku berarti dia menentangku. Kalau menentangku dia siap-siap untuk masuk neraka. Nangis, dijawab oleh Allah, sampaikan kepada kekasihku, siap, oke, cara sakniki. Sehingga Anda jangan takut mati, asal Anda taat kepada syariat Rasulullah, matimu sudah dibawa Rasulullah sakitnya. Amin Allahumma. Begitu tanggung jawabnya Rasulullah terhadap umatnya. Andaikan akhlak ini ditiru oleh pejabat seluruh dunia, khususnya Indonesia, tidak ada polisi jenderal bintang 2 tertangkap gara-gara judi dan perempuan, membunuh anak buahnya sendiri. Tidak ada seorang Kapolda jenderal bintang 2 korupsi, makan uang narkoba. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak paham dengan sifat Rasulullah. Yang menengahi ngeruangnya borai. Oke, ya Mahfud sampai nangis. Kenapa? Betapa beliau berkorban untuk umatnya. Ki awake dhewe maca selawat terus seneng, ora imbang karo korbane Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah ini sangat masya Allah sadidal haya, isine gede, sampai beliau mengatakan al haya minal iman. Malu ini sebagian daripada iman. Maka orang yang tidak punya malu ya bah. Kenapa ada pejabat mau korupsi? Karena dia tidak punya. Kenapa ada polisi mau korupsi? Karena dia tidak punya. Kenapa ada penegak hukum kok menceng? Karena dia tidak punya. Kenapa orang Islam kok meninggalkan sholat? Karena dia tidak punya. Kenapa ada orang kaya tidak mau zakat, tidak mau berangkat haji? Karena dia tidak punya. Kenapa ada masjid di lingkungan Islam kok kosong? Karena lingkungannya tidak punya. Panjang, kenapa sudah punya istri sendiri masih selingkuh dengan istri tetangga? Karena itu orang tidak punya, orang duwe. Wis dikai ultimatum saking Kanjeng Nabi, istri tetanggamu itu bangkai, istrimu sendiri itu hamburger. Meskipun bodinya kayak kulkas ambruk lemu ngono kuwi. Oke? Istri tetanggamu yang cantik itu bangkai. Jangan sekali-kali kau makan bangkai tetanggamu, betul? Dan ingat, biasanya yang senang dengan bangkai itu hanya anjing, hanya kire alias asu. Berarti kalau di sini hadir ada orang yang pernah ganggu istri tetangga, otomatis kau pernah jadi sing wedok kire we, sing lanang kire lah.
Sing buri ngomong, ya Allah Abah Yai Muhayat sarumen wong elo nalor itu cek nganggo kudung mosok kire. Jangan salah, hari ini musim kire kudungan. Tepuk tangan untuk kire kudungan. Mohon maaf, wong kire kupluan aja musim. Ngalor itu nganggo surban kupluan ngimami nang masjid lah kok yo ketangkep toh. Kiri kupluk. Tiap hari sidang DPR pakai kupluk koyo korupsi. Nggih. Hati-hati. Kenapa itu terjadi? Tidak punya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dah capek saya. Terakhir yo wis tok karo tengah jam lho. Bayar murah jelas juga iki kok. Repot kiai kaya kula enggak di manajer ya Mahfud. Sak-sake modele. Sing saka Jawa di manajer 50 juta, 40 juta, menang aksi 30 juta. Lah mau kaya itu nanti manajer jan sak geleme panitia. Apa meneh Lampung Selatan jan wis apal aku, langganan murah terus. Nek aku. Oleh aku ngomong karo Komandan Basar dan Budi sampaikan sama panitia besok. Aku lihat koyo biasane moh aku yo ngono wisan. Murah terus ket biyen. Wih, panitiane awas kowe. Kualitas ceramah tidak kalah dengan aksi Indosiar, tapi kok regane kok kemurah menenggumun aku. Lanjut. Guyon, lanjut. Yang kedua, sadidat tawadhu, Mbak Mahfud. Tawadhunya luar biasa. Terutama kalau ketemu dengan orang miskin, Rasulullah munduk-munduk. Suatu ketika ada seorang janda tua datang ke rumahnya, kere, rondo tuwek. Bukakan pintu. Enten apa Bu, monggo pinara, silahkan duduk, hormat, berdiri. Kalau ada orang kaya datang, ada pejabat tinggi datang, Rasulullah tidak berdiri, cuman duduk sama ngomong, monggo Pak Pejabat, monggo orang kaya. Kenapa? Karena pejabat, orang kaya sudah biasa dihormati, orang miskin jarang Hebatnya Rasulullah. Ada wong kiri sayangnya Masya Allah. Lah umatnya yang ada di Munjuk apa ini? Sampurna. Lah kok enggak podo. Lek karo dulur sing sugih, munduk-munduk. Lek karo dulur sing kere ngenyek. Betul. Jadi kehormatan seseorang hanya dipandang dengan hartanya, bukan dari akhlak dan pribadinya. Betul. Banter banget deh, betul-betul deh. Cocok tenan nggih. Terus seperti itu pantas nggak ngaku umatnya Nabi Muhammad? Nggak pantas. Mulai hari ini berubah. Dengan saudaramu yang kere, perhatianlah, dia butuh perhatianmu. Untuk apa kau umroh setiap tahun? Tiap tahun kau kaji, tiap tahun umroh, tapi tonggomu ngelih, matamu orang masuk sampai doa beliau Mbak Yai Mahfud, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wangsurni ma'al masyakin. Doa Rasulullah itu selalu berdoa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan kere ya Allah, dan matikan aku dalam keadaan kere ya Allah, dan besok di akhirat giringlah aku bersama orang-orang kere ya Allah. Dia tidak mau digiring dengan orang sugih, maka selamat kamu yang kere bersama Rasulullah, tapi kere yang beriman, kere yang sabar, jangan kere yang kakan cangkem. Ibu menengok aku iku nguyuh lho suwe-suwe kok sampai nangis-nangis kaya ngono awakmu. Nggih dong. Doa ini doa Rasulullah, hidupkan aku dalam keadaan kere, matikan aku dalam keadaan kere, besok giring aku bersama orang-orang kere. Doa ini kiai tidak ada satupun yang berani pakai doa ini. Jangankan sampean, kiai kayak saya nggak pernah ijazah ini tak terima. Wong ndonga sugih kowe pangkah kere terus. Apa nek ndonga oke? Kula niki ya mawon dongane, Allahumma akhyini ghaniyan. Allahumma aghnini bihalalika
wa an haramika. Ya Allah, bikin aku kaya dengan hartamu yang halal. Betul Pak Pejabat? Dan jauhkan aku dari hartamu yang haram. Ngono bangga kadang-kadang non job. Gara-gara ora cocok karo bupati ini non job gue. Dibeleh langsung karo bupati. Kenapa? Ya memang bukan kelasnya kita ya Allahumma aghnini. Kalau Rasulullah Allahumma aghnini miskinan wajar. Rasulullah tutup kelasnya dewi. Tapi setidak-tidaknya kita meniru lek karo dulur sing kere ya aja ngenyek-ngen. Mobil anyar kreditan yang kementus. Musim udan terus budal becek nyumbang ngene kancane sing kere numpak beda ontel. Lah kok ciprati mak bret. Dik klambine mek sitok. Muduk karo nangis ya Allah. Klambi sitok diciprati wong sugih ra duwe adab ya Allah. Terus dhek ngomong ngene, ya Allah wong sugih kaya ngono muga-muga lho. Lah bar muga-muga lho semedeni. Lah kok seminggu krungu sing sugih stroke. Gara-gara nyiprati sing ge. Hati-hati loh Pak Pejabat, rakyat juga begitu Pak Kades, hati-hati. Kok Kades ora duwe adab karo rakyat sageleme dhewe langsung muni muga niki bahaya Pak Kades. Sakwise muga niki lho, ya Allah lurai muga iki api apa lek ora ngerti. Lek api oke, lek elek wong sak menembane mandi. Bahaya. Seminggu krungu pengumuman innalillahi Kades munjuk mati. Ngopo? Gara-gara ora ngerti karo rak kenek donga muga. Shallu ala Nabi Muhammad. Demikian muga-muga sedaya berubah. Kita semua jadikan insan yang selalu taat kepada Rasul, pada Allah dan Rasulnya, sehingga kita menjadi pengikut Rasulullah. Nggih. Man atau anita kholal jannah wa man asoni faqad aba. Siksa terusé Rasulullah ngancam, semuanya ikut aku ke surga, semuanya ayo ikut aku ke surga, kecuali orang-orang yang punya hutang tidak dibayar. Sing diutang ndang di wong sing diutang sampai mati ora bayar ora iso melok Kanjeng. Yuk coba saya pengen ngetes jenengan ki jamaah mriki seneng sedekah apa gak? Panitiane siap-siap kardusnya disiap nih. Maju di sini semua panitia maju. Ibu, saya kemarin kan umroh, gitu, bersama Mbah Yai Sepuh. Mbah Yai Sepuh tidak usah saya sebut, dari Jawa, guru besar itu. Teng mriku Yai Mahfud. Di tempat kita haji umroh kan ada anak yang kulit hitam-hitam itu, yang bawa kotak ngemis, haji, hajah, sodakoh, apa ngem? Ibu-ibu di depan semua nggak boleh jalan dulu. Semuanya di depan saya, nggak boleh jalan dulu sebelum saya perintah. Berdiri di sini semua. Bu, Ibu, hadap sini dong. Ibu, kemarin Pak Muhayyad umroh sama istri, di sana banyak orang ngem. Terus istri saya mecahkan uang 100.000 jadi 20 ribuan. Untuk apa? Untuk ngasih orang ngemis. Bagus apa jelek? Menurut saya masih kurang bagus. Karena ada yang lebih bagus. Siapa? Mbah Yai tua ini. Mbah Yai tua bersama saya ini ngomong begini. Santri yang mengikuti dia, mau ikut mecahkan uang istri saya. Dipanggil, mau kemana? Itu mau ikut mecahkan uang istrinya Pak Yai Muhayyad. Kata Mbah Yai itu, nggak usah kalau kamu pengen ngamal nggak usah dipecah-pecahkan. Berapapun yang kamu punya kasihkan. Kue lek ngamal kalau Gusti Allah coba hitung-hitung. Lek kue hitung-hitung, Gusti Allah ngasih rezeki juga dihitung. Oke? Aku neng burine ngahing kisinan. Wis kadung tak pecahne dhuwitku. Bojoku tak itik sikile, sesuk aja pecahne dhuwit meneh. Akhirnya selama umroh ya Mahfud, sampai hari ini saya kalau di Mekah, nyoh 100, nyoh 50, nggak urusan saya, nggak usah pecah-pecahan. Ternyata benar nyampe rumah, rezeki usaha saya apa saya ditata oleh Allah. Pembangunan pondok jalan, saya punya usaha kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan, nanti kecil beneran nanti, besar. Saya punya PT, jujur saja, saya punya CV, saya punya kandang ayam besar, saya punya pabrik es, saya punya timbangan sawit, jalan semua. Berkah apa? Sodakoh nggak usah ngitung-ngitung. Maka hari ini saya minta
minimal 10.000 satu orang. Kalau kurang dari 10.000 berarti Anda pengen rezekinya cuntel, karena Anda hitung-hitung nanti rezekimu juga dihitung sedikit sama Allah. Saya tanya, untuk saya ceramah seperti ini, karcis 10.000 kemahalan atau tidak? Kalau 2.000 itu karcisnya kedek joget itu, nggak pantas untuk karcis kiai. Awas, kalau ada yang 2.000 tak doakan sawahmu keriting semua, karetmu mati getah, tokomu nggak laku, bojomu rapi meneh ngenyek gue. Siap sayang 10.000? Pengajian dengan kiai ditegik 10.000 miskin atau tidak? Nanti kalau Anda nemukan uang 10.000 di jalan, kaya atau tidak? Tidak, maka masukkan ke kotak. Siap 10.000? Sekarang banyak calon kadang-kadang ngapusi saya nggak ingin dicaposi. Coba janji aman tunjukkan, diangkat semua 10.000. Nggak boleh digegem, semuanya diangkat. Saya nggak mau baca sholawat kalau Anda tidak mau diatur kiai. Yang laki-laki diangkat Pak, semuanya Pak. Yang 100 apalagi diangkat, 50 diangkat. Saya berdoa semua 10.000 menjadi 100 juta. Yang 20.000 menjadi 200 juta. 50 setengah miliar, 100 menjadi 1 miliar. Diangkat semua. Diangkat semua. Jangan kamu kira saya nggak ikut juga, saya juga ikut. 10.000 aku yang jikut 10.000 podo. Rasa cerewet gue. Kowe bayar ora jelas ya dadak. Ndi mau ya? Koran pecah kurang ajar kon. Kalau semuanya 50, ini bisa dapat 20 juta lebih. Kalau semuanya 10.000, ini minimal dapat 5 juta lebih. Kalau kurang, tak ulangi lagi. Berarti sampean khianat sama kiai. Siap 10 diangkat sama kiai, barokah diangkat, diangkat. Yang tidak diangkat tidak berkah, diangkat semuanya. Orang ini ora dadi ya Mahfud ini. Siap, jangan diturunkan dulu. Sebelum sholawat ini jalan jangan diturunkan. Alasannya nanti kalau kamu turunkan kamu tuker kembali. Saya paham itu. Kowe engko rokok tas mau tuker ning ngopo iki kiai kowe. Terus begini, jangan diturunkan. Sudah, berarti orang sini taat sama kiai, jangan diturunkan, gini terus. Saya sekarang nawarkan, karena 10.000 kompak, minta sholawat yang biasa apa yang luar biasa? Bisa nirukan? Sholawatnya cukup sholawat Badar, tapi lagunya Titik Sandora. Coba tes dulu, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alah lali sisan aku malah. Kurang ajar, kurang ajar. Wis ning dhuwur panggung kiai lali. Ampun tenan iki. Musike. Bisaplah wahai manusia. Menengo. Kiai ini tambah keder malah disurai sisan. Wes ketemu wes. Salatullah. Diam dulu kamu, tak tes dicek. Salatullah salamullah ala to rasul. Salat salam ala habib. Ini jadi lagu nih. Insaplah wahai ma. Wes terasa terus nih. Nggak ngiling-ngiling aku mau. Siap? Lagu ini Tombo Hati versi baru. Siap? Ngikuti kiai jangan di sini banyak keliru ya. Coba apal mboten? Tombo Hati untuk kue. Kon manut tok ndisi muangkel lah. Guru kuwi biasa aku. Iki karanganku dhewe. Mumpun disyuting ben payu iki karanganku iki. Rungokne. Tombo ati nyedek kiai gelem ngaji dilakoni. Tombo ati nyedek gelem dilak. Cocok. Ingat, orang satu sepakat 10.000.
Kalau ada yang masukkan 2000, ndase kerukupan kerdus. Ngomong kira ini ketek Mbak Yai ngono ya. Kalau urung kayak cuma tinggal. Terus sodok nih terus. Itu turut codok cangkeme. Ini. Ayo jalan. Tombo ati nyedek kiai gelem. Pelan-pelan jalannya Pak, Bu. Lakoni pelan-pelan sampai ngasih. Ojo banter-banter. Tombo ati nyedek gelem dilakoni. Ibu cantik-cantik kok nggak punya suara sih kamu? Ayo, tombo nyedek gelem dilakoni. Tombo nyedek gelem dilakoni. Salat ala Banser, mobil saya undurkan. Wong urip bakale yen wis mati ora bisa pinter tombakane cepet ditung Jawa rodo papat rupa salat salam ala Rasulillah salat salam ala Yasin Habib cucuka ne omahku tanpa bantal tanpa kel pinter omahe ora ana lah turu dhewe ora ana kan ditutupi anjang diuruki disiram tangga-tangga padha sambang padha nangis kaya wong nembang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga-moga sadar sedaya kita ber-NU sampai mati karena NU adalah penjaga NKRI harga. Tungone langsung ngono nggih Mahfud nggih. Nek tunggu Jajah Mbak Yai iki mandi banget ora aku tak langsung tangannya diangkat mepet semua. Plek. Jangan arang-arang. Selama ini Anda doa begini, salah. Mandi tapi merutuk nih kabeh. Jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk malaikat malas berkali tanganmu kesuwen. Ini. Idza da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhumma kafaihi wa qarrabuhuma ilal wajhi. Ketika Rasulullah berdoa, ini dawuh beliau, tangannya ditepetkan plek dan diangkat ke wajah. Kata-kata didekatkan ke wajah berarti diangkat bukan ke bawah. Maka salah kalau doa begini. Orang mandi, ndonga kok ingah-ingih kaya tuminem ngono. Nggih. Diangkat semua. Tirukan saja. Pengen berangkat haji? Ini doa Mbah Yai saya. Baca setiap sholat 1 kali baca sholat. Apalkan, nggak apal nanti manut kiai saja, nggih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna ziyaratal Makkah wal Madinah lil haji wal umrah ma'as salamah wal afiyah fi kulli sanah. Allahumma balighna ziyaratal Makkah wal Madinah lil haji wal umrah ma'as salamah wal afiyah fi kulli sanah. Apal?
Belum? Ya Allah Gusti. Mugi panjenengan dugekaken kula ziarah Mekah Madinah kagem haji lan umroh sartane slamet lan waras setiap tahun. Walhamdulillahirabbil alamin. Ajastukum kopil tu bareng. Kopil tu. Muga-muga mandi. Kula praktek. Loh, saya sudah berhaji berkali-kali, umroh sudah nggak hitungan. Kenapa? Doa ini di antaranya. Bukan masalah kaya atau miskin. Dulu saya juga nggak punya apa-apa. Doa ini doa ajakan Mbah Zainuddin, kiai saya di pelosok. Ketika saya berangkat haji, kalau sungkem ya bapak tenggun gerbang, kalau nangis leh tadungannya budal haji. Dungo iki Allahumma balikna. Sampai hari ini saya berdoa itu. Padahal saya sudah berkali-kali berangkat, sudah berkali umroh, bahkan ziarah anbiya sudah berkali-kali, tetap saya baca doa ini. Dan untuk sampean semua. Enggak masalah kaya miskin, kalau Allah sudah berkehendak pasti berangkat sampean. Amin Allahumma. Mboten hafal, mboten hafal. Wis ngene, Kiai NU penak, sementing yakin kalau Kiai nggih. Nanti duhur langsung ini sudah mau masuk duhur, jangan berdoa rumangsa wong goblok karo nangis ngene. Ya Allah balikna ora hafal, ngeten tok. Ya Allah Gusti, kula ndonga kaya Pak Muhayyad mau, ngono ae wis apa. Sah. Saya itu dapat ijazah doa dari seorang wali. Ya, kalau kamu berangkat ke Mekah, di depan Ka'bah kau berdoa di maqam mustajab, tidak usah banyak bicara, kata sang wali itu. Apa Mbak Wali, doamu Allah cukup hebat, cukup ngerti. Apa kata beliau, bahasa Indonesia. Dongo nggak usah kakek. Ya Allah, engkau tahu yang aku mau, ya Allah. Apa? Engkau tahu yang aku mau. Padahal kemauanmu akeh. Masuk di situ semua. Amin Allahumma. Amin. Jangan bubar sebelum saya masuk mobil. Mudah nyerimpeti aku melaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.